Salam History. Perkenalkan, nama saya Niko Rifadani, absen 22 dari kelas 11 MIPA 6. Di video kali ini saya akan membahas salah satu tokoh nasional Indonesia yang berperan dalam menyusun naskah proklamasi kemerdekaan, yakni Ahmad Subarjo. Di sini saya akan membahas 3 poin penting dari beliau. Yang pertama ada biografi singkatnya, yang kedua ada perannya untuk Indonesia, dan yang ketiga ada alasan kenapa saya memilih tokoh ini. Yang pertama, biografi. Raden Ahmad Subarjo Djoyodisuryo, atau yang kita kenal dengan Ahmad Subarjo, adalah salah satu tokoh yang ikut andil dalam peristiwa-peristiwa penting bangsa untuk merebut kemerdekaan. Beliau lahir di Karawang, Jawa Barat pada 23 Maret 1890. Ayahnya sendiri adalah salah satu keturunan bangsawan Aceh bernama Teku Muhammad Yusuf, dan ibunya keturunan Jawa Bugis bernama Wardika. Untuk riwayat pendidikannya, pada 1917, Ahmad Subarjo bersekolah di HBS Batavia Jakarta, yaitu Huger Burger School. Kalau di masa sekarang mungkin itu setara dengan SMA atau sekolah menengah atas. Kemudian, ia melanjutkan studinya ke jenjang perkuliahan di luar negeri, yakni di Universitas Leiden, Belanda. Di sana, ia berhasil lulus dan meraih gelar Meester in de Rechten, atau di masa sekarang itu setara dengan sarjana hukum. Tidak hanya menjadi mahasiswa biasa nih, Ahmad Subarjo ini sangat aktif dalam berbagai organisasi. Misalnya dalam organisasi Jom Java, kemudian Persatuan Mahasiswa Indonesia di Belanda, dan yang paling penting beliau menjadi delegasi Indonesia dalam forum antar bangsa, yakni Liga Menentang Imperialisme dan Penindasan Penjajah di Brussels, Belgia. Siapa sangka nih, ternyata dengan mengikuti forum ini menjadi langkah awal Ahmad Subarjo untuk bisa menjadi salah satu tokoh pergerakan memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Dalam memperjuangkan kemerdekaan, beliau berperan banyak, dari mulai aktif di keanggotaan dalam negeri maupun menjadi wakil Indonesia di luar negeri. Selain itu, menurut sejarah, beliau dikenal memiliki semangat juang yang tinggi dan tekad yang kuat. Beliau selalu memberikan aura positif di sekitarnya. Beliau wafat pada 15 Desember 1978 di usia yang ke-82 tahun karena penyakit yang dideritanya. Walaupun telah meninggal cukup lama, peran serta beliau tentunya akan selalu dikenang oleh masyarakat Indonesia. Yang kedua ada peran Ahmad Subarjo untuk Indonesia. Yang namanya pahlawan nasional tentu memiliki perannya masing-masing untuk negaranya. Tak terkecuali Ahmad Subarjo ini. Beliau ikut andil dalam beberapa peristiwa penting, yakni yang pertama ada aktif menjadi anggota BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Seperti yang kita ketahui, BPUPKI ini memiliki peran yang sangat besar nih dalam kemerdekaan Indonesia. Sehingga tentunya para anggotanya bekerja keras untuk menjalankan tugasnya masing-masing. Kemudian yang kedua menjadi anggota PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Setelah menjadi anggota BPUPKI, Ahmad Subarjo juga menjadi anggota PPKI, di mana PPKI sendiri merupakan salah satu badan penting untuk melanjutkan tugas BPUPKI, seperti mengesahkan Undang-Undang Dasar, melantik Presiden serta wakilnya, dan sebagainya. Yang ketiga, berperan besar dalam peristiwa Rengas Dengklok. Ketika Insinyur Soekarno dan juga Muhammad Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para pemuda, Ahmad Subarjo lah yang membujuk kaum pemuda untuk membiarkan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta dan memberikan jaminan bagi kaum pemuda bahwa proklamasi pasti dilaksanakan. Nah, karena Ahmad Subarjo lah para pemuda akhirnya membebaskan Soekarno-Hatta. Jadi secara tidak langsung Ahmad Subarjo membantu memperlancar proses proklamasi kemerdekaan. Selanjutnya, beliau juga ikut membuat naskah proklamasi.
Bersama dengan Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo ikut memberikan pendapatnya untuk penyusunan naskah proklamasi dalam perundingan di rumah Laksamana Maeda setelah peristiwa Rengas Dengklok. Selanjutnya, beliau juga menjadi Duta Besar Indonesia di tahun 1957 sampai 1961. Ahmad Subarjo menjadi Duta Besar Indonesia di Switzerland atau yang kita kenal dengan Swiss. Dan yang terakhir, beliau merupakan profesor dalam bidang sejarah perlembagaan dan diplomasi Republik Indonesia di Fakultas Kesusastraan Universitas Indonesia. Dengan demikian, Ahmad Subarjo juga berperan dalam bidang pendidikan bukan, dengan membagi ilmu yang dimilikinya kepada mahasiswanya. Nah, oleh karena perannya yang begitu besar inilah, pada 2009 pemerintah Indonesia mengangkat beliau secara resmi sebagai pahlawan nasional Indonesia. Yang terakhir adalah alasan mengapa saya memilih tokoh ini. Ahmad Subarjo adalah salah satu tokoh nasional yang saya kagumi. Karena ketika beliau menjadi mahasiswa, beliau masih aktif dalam organisasi dan juga beliau masih bisa menyempatkan waktu, bahkan bisa mengikuti forum, menjadi delegasi dari bangsa Indonesia. Maka dari itu saya merasa Ahmad Subarjo ini memiliki tekad yang kuat, memiliki karisma yang tinggi dan juga kecerdasan. Jadi itu bisa menjadi penyemangat dan juga motivasi saya untuk bisa seperti beliau, menjadi siswa yang aktif di sekolah. Menurut saya, biografi Ahmad Subarjo ini bisa menjadi inspirasi untuk setiap pelajar di Indonesia, bahwa walaupun kita tengah menjadi pelajar yang sibuk dengan kesibukan akademik, tapi samping itu kita juga bisa tetap aktif dalam organisasi yang kita inginkan. Nah, demikianlah biografi dan peran Ahmad Subarjo untuk Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua, dan kita bisa lebih mengenal tokoh-tokoh penting yang menjadi bagian dari sejarah. Seperti yang Soekarno pernah sampaikan, jas merah, atau jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Terima kasih telah menyaksikan, sampai jumpa!